45 tahun di Golkar dan saya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi dan pusat itu selama 33 tahun. Assalamualaikum. Sampurasun. Ya, Pak Sarjono, untuk tema-tema ini yang sekarang berarti tidak jauh dengan yang kemarin ya. Itu Ya. tema tentang menghadapi 2024 yaitu Pileg dan Pilpres ya. Nah, untuk hari ini nih kira-kira narasumbernya tuh sudah ada apa belum dan siapa gitu? Kemarin kita sudah ngebahas generasi muda, generasi Z, generasi milenial. Nah, sekarang saya coba untuk mengangkat fenomena politisi yang senior. Yang senior, berarti generasi A bisa disebut ya? Nah, bisa disebut generasi kolonial. Oh, kolonial. Iya. Kenapa? Dari jam terbangnya, dari figurnya, Iya. gitu kan. Nanti kita bisa lihat profilnya langsung di follow up oleh kita semua sampai sejauh mana Oke. pembahasan dengan politisi senior kolonial, gitu kan. Luar biasa. Berarti kita sudah bisa mengundang Pak orang politisi yang sudah senior ya. Luar biasa. Saatnya gelar Dika. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bapak, mangga silakan memperkenalkan diri dengan profil atau kalau bahasanya mah kurikulum vitae. Pak Yoga Mangga, ini politisi senior. Ya, sudah Kalau senior. kemarin kan milenial. Ya. Sekarang Sebenarnya kita saya tahu kolonial. sih, cuman saya pura-pura nggak tahu aja karena di acara ini gitu. Siapa yang nggak tahu beliau kan? Ya silakan mangga Pak Yoga. Profil. Profil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, para host 1 dan host 2 yang bukan orang yang baru saya kenal. Sesuai dengan apa Dan tidak terkenal juga kan. Izinkan saya menyampaikan, nama saya Yoga Santosa. Saya lahir di Bandung. Sekolah dari SD sampai S1 di Bandung. S1 berikutnya di Jakarta. Kebetulan S2 karena saya termasuk anak baong gitu. Saya melakukan pendidikan di LaSalle University Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Wah, luar biasa. Dan S3 saya mendapat dari Universitas Malaysia Utara. Wah, luar biasa. Dan judulnya disertasi saya juga nggak tanggung-tanggung karena ketika itu lagi rame-ramenya tentang pergerakan yang ekstrim. Ya. Saya tidak perlu sampaikan di sini lah. Karena memang sejarahnya Cukup luar panjang. biasa yang akhirnya Pak Yoga ini bisa berdiri dengan kokoh hingga sekarang, tapi sejarahnya mungkin kalau diceritakan agak lebih sensitif. Jadi silakan Pak Yoga, silakan dilanjutkan. Saya aktif di organisasi dalam tanda petik sebagai politisi itu tidak pernah keluar dari Golkar. Saya di Golkar sudah 45 tahun. 45 Jadi tahun. kalau disebut kolonial, inilah saya. Ya. 45 tahun di Golkar dan saya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi dan pusat itu selama 33 tahun. Luar biasa. Dan sekarang saya menjadi pengurus Golkar Kabupaten baru sekarang. Berarti turun dong ya. Yang tadinya Ya, di hulu menjadi ke hilir gitu ya. Istilahnya turun gunung lah gitu. Turun gunung. Lebih ke konstituen. Ya. Dan itu adalah karena perintah, maka saya siap laksanakan. Karena Ya. saya adalah termasuk tipe orang yang
golongan darahnya itu golongan darah komando dan loyalis. Loyalitasnya tinggi ya. Jadi kalau saya disuruh masuk ke sumur, selama dipertanggungjawabkan, saya pasti masuk ke sumur. Luar biasa. Nah, Kalau masalah pencalegan nih Pak Yoga, ini masuk dapil mana? ya, ini saya akan masuk ke situ. Nah, sesungguhnya dengan usia saya yang kolonial ini, saya lebih mengedepankan loyalitas dan taat ajas kepada perintah partai. Ya. Nah, saya sebagai sekretaris Partai Golkar Kabupaten ini kan mau tidak mau saya harus dicalonkan gitu. Ya. Dan ketika saya dicalonkan, saya siap. Ya. Kalau istilah turun gunung, Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama itu di Gua Hiro. Ya. Dan ketika akan menyebarkan hasil daripada yang beliau dapat itu turun gunung. Ya. Ibaratnya saya sekarang juga sama turun gunung. Betul. Nah, kenapa demikian? Karena saya punya tekad bahwa Golkar Kabupaten Bandung yang belum pernah kalah. Ya. Saya ingin lebih memperkuat dengan visi misi dan apa yang saya punya untuk saya bagikan kepada khususnya kader Golkar dan syukur-syukur bisa dipahami oleh konstituen khususnya masyarakat Kabupaten. Boleh dong visi misinya di. Visi misi saya sederhana. Yang pertama, saya memegang teguh kalau musik nih memegang teguh kesatuan dan persatuan. Ya. Kalau istilah musik itu kan ada harmonika. Iya. Itu kan harus harmoni. Harus. Jadi kalau harmoni itu kalau ditiup jadi enak. Ya, keharmonisan ya. Harmonisan. Betul. Itu adalah visi misi saya pertama. Harus tekad kesatuan. Kalau alat band ada drum, ada organ, ada gitar, itu beda-beda. Ya. Tapi kalau disatukan harmoni jadi stereo kan. Iya betul. Jadi itu adalah visi misi saya pertama. Yang kedua, kalaupun saya masuk ke bawah menjadi caleg Kabupaten Bandung, itu berkompetisi dengan 18 partai dan 55 orang di partai intern. Ya. Tetap saya akan merujuk kepada persatuan dan kesatuan. Persatuan. Kalau saya subjektif untuk memenangkan Golkar pasti. Ya. Karena saya cari Golkar. Mohon maaf nih, saya potong. Saya mau tanya nih. Untuk Pak Yoga ini yang dimaksudkan persatuan dan kesatuan ini untuk Golkar sendiri atau persatuan dan kesatuan dengan dimaksudkan dengan NKRI harga mati dengan seluruh elemen partai yang lain gitu loh, supaya kita tidak terpecah belah. Maksudnya ke arah mana nih? Ya, di Kabupaten Bandung itu kan dari 18 partai dan per partai 55 orang itu adalah harus bersatu membangun Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya. Sekarang misalnya satu contoh begini, contoh konkret. Dari 55 orang ini, saya adalah salah satu di intern caleg kabupaten dari Dapil 2. Ya. Yang terdiri dari Kecamatan Dayakolot, Katapang, Marga Asih, Margahayu. Ya. Itu hanya baru Dapil 2. Kalau se-Kabupaten Bandung 31 kecamatan, 270 desa, 10 kelurahan. 10 Dengan jumlah kelurahan loh. konstituen sekian juta. Ini kita harus bangun bersama-sama gitu. Jadi kalau istilah satu kesatuan harus semua elemen. Ya. Dan yang Lintas terpenting partai begini, berarti ya? lintas partai. Saya tidak akan mungkin bisa mendapatkan suara duduk sendiri. Kalau kuotanya katakanlah 40.000, saya tidak mungkin harus mendapatkan. Tetapi ada kolaborasi dan pendapatan suara dari 8 kursi yang ada di Kabupaten Bandung dan 55 kursi yang ada di seluruh Kabupaten Bandung. Nah, potong dikit Pak Yoga. Usia Pak Yoga kan sudah berapa sekarang? 67. 67. Nah, di usia 67 ini tujuan pencalonan Pak Yoga itu dalam kutip seperti apa nih? Karena kan di usia kan menikmati hidup gitu kan. Yang pertama, saya tentu saja mempunyai pengalaman empirik yang ada dari pengalaman berpolitik, pengalaman berpendidikan, pengalaman berorganisasi. Saya ingin meregenerasi supaya kader-kader milenial, generasi Z mengetahui sejujurnya apa sih sebetulnya pola tindak dan pola strategis berpolitik gitu. Ya. Karena yang sekarang terjadi berpolitik orang rata-rata kan menghalalkan segala cara. Betul. Nah, itu yang saya ingin teruskan kepada regenerasi saya, sehingga hasilnya bukan izin Allah, bukan kabul, tetapi ridho Allah yang berujung kepada
barokah. Ya. Nah, ini yang mau saya tanya nih. Saya panggil Om Yoga karena kebiasaan saya manggil Om ya sebelumnya. Om Yoga nih, dalam permasalahan lintas partai, dalam artian persatuan dan kesatuan untuk membangun wilayah di Kabupaten Bandung, lintas partai ini apakah hanya di wilayah yang sekarang ini Golkar bersatu dengan Koalisi Indonesia Maju, atau dengan di luar Koalisi Indonesia Maju pun bersatu gitu loh, atau bagaimana maksudnya? Secara umum dan secara general, kalau kita mengutip Persatu dan Kesatuan, itu adalah harus satu sama lain bersatu. Satu sama lain bersatu. Mau melintas partai, apalagi internal, gitu kan? Iya. Sekarang misalnya Prabowo Gibran Ya. didukung oleh 9 partai. Iya, Koalisi Indonesia Bukan Maju hanya ya. 9 partai yang memiliki kursi di parlemen, Ya. dan non parlemen ini kan harus bersatu. Iya, betul. Saya kebetulan juru bicara TKD Kabupaten Bandung. Iya, iya betul. Nah, konsep saya adalah jika batas kiri kanan bawah atas maju belakang dan bersama-sama dalam satu kesatuan. Iya, iya, iya. Yang di tengahnya adalah Prabowo Gibran. Wah, iya. Prabowo Gibran di kiri ada Projo, Ya, betul. kanan ada Kim, Koalisi Indonesia Maju, 9 ya. partai. Ya. Di bawah ada akar rumput, di belakang ada para senior yang berpengalaman, Ya. di depan ada caleg, Ya. di atas ada para senior yang non. Memang bidak caturnya pun dipasangnya luar biasa ya. Dan di tengahnya adalah Prabowo Gibran yang harus kita amankan. Iya, betul. Kemenangan di 2024, khususnya Kabupaten Bandung. Ya. Nah, hubungan dengan pencalegan nih. Nah, hubungannya dengan pencalegan, banyak orang membuat curi adegan Curi adegan. ketika mempromosikan Prabowo Gibran, dirinya juga mempromosikan sebagai caleg. Memang caleg ini adalah pangkal utama. Ya, Memenangkan caleg include memenangkan partainya, betul. dan memenangkan caleg, memenangkan partainya include memenangkan calon presiden dan wakil presidennya. Ya. Nah, jadi dalam rangka operasi memenangkan Pragib adalah kita maju untuk memenangkan sesuai dengan konsep visi misinya Prabowo Gibran. Oke. Nah, ini ada yang mau saya tanya nih. Kalau misalkan Om Yoga ini sebenarnya kan mencalonkan untuk di wilayah kabupaten. Nah, untuk memajukan sebenarnya juga tadi yang dibicarakan untuk memajukan Kabupaten Bandung. Berarti kan sebenarnya bagaimana caranya memajukan Kabupaten Bandung? Berarti tidak bakal kedepannya itu sebenarnya intinya untuk Indonesia juga. Nah, bagaimana tanggapan Om Yoga nih sebenarnya dari Kabupaten Bandung? Apakah ada imbas baik untuk Indonesia juga nih dengan terkait permasalahan antara lintas partai kah, antara Koalisi Indonesia Maju kah, begitu? Ini pertanyaannya sudah menyangkut geopolitik. Dalam. Ya, Kabupaten Bandung ini adalah daerah kabupaten kota penduduk terbesar kedua setelah Kabupaten Bogor. Ya. Kabupaten kalau ditarik dalam ilmu geopolitik, menangnya Kabupaten Bandung musuh Golkar. Ya. Partai saya. Kenapa saya harus all out di Kabupaten Bandung? Menangnya Kabupaten Bandung adalah menangnya Jawa Barat. Ya. Karena, maaf, saya lebih baik terus terang karena ini adalah kondisi objektif. Ya. Jawa Barat itu tidak bisa ditopang secara all out oleh kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang, dan Garut. Ya. Tetap, karena ke-45 kabupaten kota itu sama jumlahnya dengan Kabupaten Bandung. Ya. Maka kalau Kabupaten Bandung kuat, menang, sama dengan Provinsi Jawa Barat menang. Ya. Provinsi Jawa Barat secara geopolitik ini adalah tulang punggung nasional. Ya. Kalau Jawa Barat menang, Ya. maka nasional menang. Karena Ya. Jawa Barat secara geopolitik adalah lintas dua tempat geografis yang strategis. Ya. Berarti Seperti negara ada- Indonesia ini, Ya. di sebelah selatan Laut Jawa, Hindia Belanda, di sebelah utaranya adalah Pasifik, di barat benua Asia, Ya. dan di timur benua Australia. Luar biasa ya. Om Yoga ini dari segi sejarah, geopolitik, dia sangat memahami juga.
Bahkan jadi akhirnya jadi banyak pertanyaan saya yang ingin mengorek lagi ini, mohon maaf. Nah, untuk Om Yoga sendiri nih, kira-kira kan kalau yang namanya saya ya rakyat gitu loh, mungkin Pak Sarjono juga sama nih sebagai rakyat. Nanti untuk para dewan ini yang menjadi wakil rakyat, intinya sih rakyat pengennya sebenarnya inginnya sejahtera aja sih gitu loh, inginnya sejahtera. Nah, kira-kira nih untuk para calon dewan, apalagi nanti sudah menjadi dewan, apakah bisa membawa rakyat ini ke arah menjadi sejahtera? Nah, itu Om Yoga. Ya begini, seorang caleg itu ketika dia terjun menjadi seorang caleg itu konsepnya hanya 3. Yang pertama ketika dia melakukan pergerakan secara konseptual, dikonsep dulu apa kira-kira visi misi yang bisa mensejahterakan rakyat. Yang kedua secara gradual bertahap. Dan ketiga secara konstitusional. Konstitusional, oke. Karena begini, di satu tempat ada orang yang butuh jalan, Ya, tapi di tempat lain yang butuh jalan, butuhnya kesehatan. ya, Dan di tempat lain ada juga yang butuhnya sekolah ya, dan lain-lain. Nah, namun demikian, dari kesemua itu kita akan kembali bagaimana meningkatkan ekonomi supaya masyarakat sejahtera, Ya. IPM-nya tinggi. Kalau mereka punya kemampuan daya beli yang tinggi, bensin 1 liter 100.000 juga mau ribut. betul. Oleh karena itu, marilah kita secara konseptual, gradual, dan konstitusional, marilah kita bagaimana membangun masyarakat ini supaya sejahtera dan berakhlakul karimah. Ya, yang saya harapkan bukan hanya Om Yoga aja nih yang bisa berpemikiran seperti ini. Mungkin calon dewan yang lain pada saat menjadi dewan bisa berpikiran seperti ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi membawa amanah untuk para rakyat sih sebenarnya itu yang saya ingin. Jadi ini saya ada pertanyaan yang cukup Sambil ngopi. hampir detail juga gitu kan. Karena saya mengikuti Kang Yoga malah sudah kayak Bapak sendiri ya, baik profesional maupun dalam konteks hubungan emosional. Yang saya tahu Pak Yoga ini atau Kang Yoga ini pernah di provinsi ya, di Dewan Provinsi. Nah sekarang saya lebih tertarik lagi ketika yang tadi disampaikan turun gunung gitu kan. Lebih fokus kayaknya ini untuk di Kabupaten Bandung ini lebih jelas lah perjuangan kepartean dan kerakyatannya aja. Kira-kira bagaimana tuh Kang? Ya, saya sebetulnya dari waktu ke waktu, apakah saya calon untuk tingkat manapun, sama pada dasarnya adalah menemui rakyat. Tapi sekarang saya lebih fokus karena dalam skup yang kecil. Ya. Jadi saya bertemu dengan rakyat yang saya tadi katakan, di sini ada perlu kesehatan, di sana ada perlu jalan, infrastruktur, di sini ada perlu anak sekolah dan lain-lain. Ini lebih fokus, dan saya lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang menyampaikannya secara objektif. Ya. Oleh karenanya, secara parsial saya bisa mengkelompokkan berapa persen yang memerlukan anaknya sekolah, berapa persen yang memerlukan, dan seterusnya. Nah ini kita lebih fokus, dan apabila satu dapil dengan dapil yang lainnya mempunyai konsep yang sama, Ya. maka saya pikir ini akan menjadi satu kesatuan yang besar dan menjadi kuat dalam satu konsep, yaitu secara konseptual, gradual, dan konstitusional. Karena akan diputuskannya nanti adalah di parlemen, yang kita tahu sendiri bahwa DPRD provinsi, DPR RI itu hanya 3 tugasnya. Ya. Yang pertama dia punya hak budget, yang kedua dia punya hak Pengawasan. pengawasan, dan ketiga punya hak regulasi. Yang Nah, tadi disitulah yang kita harus bisa bersinergi ya. Yang tadinya bahasa kesejahteraan itu ada spesifikasi masing-masing, yang akhirnya semoga bisa mengerucut, yang akhirnya kesejahteraan itu bisa menjadi global gitu, bisa terjadi di Indonesia gitu yang kita harapkan. Ya luar biasa, mudah-mudahan hal tersebut bisa terjadi ya Om Yoga ya. Nah Om Yoga ini untuk kira-kira nih Om Yoga pada saat kampanye ini, apa saja sih yang sudah Om Yoga lakukan untuk meraih suara nih kepada
masyarakat di dapil-dapilnya Om Yoga dengan cara apa gitu loh. Saya pengen tahu nih Om Jadi Yoga. sekalian jangan sampai masyarakat itu karena apatis gitu kan, ngapain lah nyoblos juga gitu. Harapkan dengan Pak Yoga ini bisa mengajak ke netizen supaya bisa mensukseskan tanggal 14 Februari ini, sukseskan pemilu. Intinya jangan lupa 14 Februari harus Ya, nyoblos. dari Pak Yoga yang kebetulan punya dapil. Saya turun ke lapangan itu dalam tatap muka, selalu saya mengawali dan mengakhiri bahwa narasi saya disampaikan, jangan lupa gunakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih untuk mencoblos 14 Februari 2024. Ya. Apakah itu Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Karena itu adalah hak setiap warga negara Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi. Yang kedua, ketika saya menyampaikan ke mereka, saya tidak mengiming-iming. Yang saya iming-iming adalah dengan mereka itu menggunakan hak pilihnya, maka negara ini akan menjadi negara yang demokrasi. Karena saya juga pernah menulis buku. Yang pertama, sejauh mana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan hak demokrasinya. Nah, salah satunya adalah saya sebagai caleg punya kewajiban untuk mengajak mereka, jangan sampai ada yang golput, ada yang bertengkar. Betul. Marilah hak masing-masing untuk mencoblos sesuai dengan hati nuraninya. Betul. Itu sebetulnya sasaran yang khususnya saya turun ke bawah. Pokoknya NKRI harga mati, jangan sampai ada perpecahan ya. Baiklah, apa yang dipaparkan oleh senior kita gitu kan tentang politik maupun penjabaran geopolitik yang begitu hampir detail gitu kan dengan pengalamannya, maka kita akhiri perbincangan kita, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi. Salam Gelar Dikar. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dan terlebih penting, jangan lupa seluruh masyarakat yang bisa mendengarkan acara ini 14 Februari hari Rabu tahun 2024 gunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Baik, terima kasih. Terima kasih Om Yoga, atur nuhun pisan.